Penelitian geografi adalah suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi di permukaan bumi secara lebih mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sering berhadapan dengan fenomena geografis, seperti perubahan cuaca, banjir, permukiman kumuh, kemacetan, perubahan penggunaan lahan, hingga kualitas lingkungan. Fenomena-fenomena tersebut tidak bisa hanya diamati secara sepintas. Untuk memahami penyebab, pola persebaran, dan dampaknya, kita memerlukan penelitian. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari konsep dasar penelitian geografi, langkah-langkah penyusunannya, jenis data yang digunakan, metode penelitian, serta contoh sederhana penerapannya. Dengan memahami penelitian geografi, kalian akan mampu menganalisis fenomena secara runtut, ilmiah, dan berbasis data. Dalam geografi, objek kajian dibedakan menjadi objek material dan objek formal. Objek materialnya adalah seluruh geosfer, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Atmosfer mempelajari cuaca dan iklim yang dapat memengaruhi aktivitas manusia. Litosfer mencakup bentuk permukaan bumi, batuan, tanah, dan proses geomorfologi seperti erosi atau sedimentasi. Hidrosfer mengkaji air dalam berbagai bentuk, baik air permukaan, air tanah, maupun laut. Biosfer membahas makhluk hidup dan ekosistemnya. Sedangkan antroposfer membahas manusia serta berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Sementara itu, objek formal geografi adalah cara pandang keruangan yang melihat fenomena berdasarkan lokasi, pola persebaran, interaksi antar wilayah, dan keterkaitan ruang. Dengan dua objek kajian tersebut, penelitian geografi selalu berusaha menjawab pertanyaan, di mana suatu fenomena terjadi, mengapa fenomena tersebut terjadi di lokasi itu, bagaimana pola persebarannya, dan apa dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat. Setelah memahami ruang lingkupnya, kita masuk pada langkah-langkah penelitian geografi. Tahap pertama adalah identifikasi masalah. Pada tahap ini, peneliti mengamati fenomena yang menarik atau memerlukan penjelasan. Misalnya, meningkatnya titik banjir di sebuah kota setiap musim hujan, menurunnya kualitas udara, perubahan tutupan lahan, atau pertumbuhan permukiman yang tidak teratur. Masalah juga dapat ditemukan dari berita, laporan instansi, atau hasil observasi sederhana di lingkungan sekitar. Setelah masalah ditemukan, tahap berikutnya adalah perumusan masalah, yaitu menyusun pertanyaan penelitian yang jelas dan terarah. Contohnya, faktor apa yang menyebabkan banjir meningkat di wilayah X? Atau, bagaimana pola persebaran aktivitas ekonomi di kecamatan Y? Tahap selanjutnya adalah menentukan tujuan penelitian. Tujuan harus selaras dengan rumusan masalah dan menjadi arah dari seluruh proses penelitian. Misalnya, tujuan penelitian dapat berupa menganalisis pola persebaran permukiman, memetakan tingkat pencemaran udara, atau mengetahui hubungan antara curah hujan dan kejadian banjir. Setelah tujuan ditetapkan, peneliti mulai masuk ke proses pengumpulan data. Pada penelitian geografi, data diperoleh dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui observasi, pengukuran, dokumentasi, atau wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari pihak lain, seperti laporan institusi pemerintah, peta, buku, jurnal, citra satelit, atau data statistik. Dalam praktiknya, penelitian geografi sering memanfaatkan data dari instansi seperti BPS yang menyediakan data kependudukan dan sosial ekonomi, BMKG untuk data cuaca dan iklim, DIG untuk peta dan data geospasial, serta citra satelit seperti Landsat dan Sentinel. Setiap sumber data memiliki keunggulannya masing-masing. Misalnya, data BPS memberikan gambaran tentang pertumbuhan penduduk atau kepadatan penduduk.
Data BMKG memberi informasi curah hujan, suhu, dan pola iklim. Citra satelit sangat penting untuk melihat perubahan tutupan lahan, penyebaran vegetasi, atau kondisi fisik suatu wilayah dari waktu ke waktu. Dengan memahami berbagai sumber data tersebut, peneliti dapat memilih data yang paling relevan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Setelah data terkumpul, penelitian memasuki tahap analisis data, yaitu proses mengolah dan menafsirkan data agar dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. Analisis data dalam geografi sangat beragam. Analisis statistik digunakan untuk mengolah data kuantitatif, seperti menghitung persentase, rata-rata, tren perubahan, atau membuat grafik. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi atau karakteristik suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh. Ada juga analisis spasial, yaitu analisis yang menggunakan peta, diagram alur, atau teknologi sistem informasi geografis, SIG, untuk melihat hubungan keruangan. Misalnya, SIG dapat digunakan untuk melihat hubungan antara kepadatan penduduk dengan ketersediaan fasilitas pendidikan, atau melihat zona rawan banjir berdasarkan kemiringan lahan dan penggunaan lahan. Analisis spasial inilah yang menjadi ciri khas penelitian geografi karena membantu peneliti melihat fenomena secara 3 dimensi, lokasi, pola, dan hubungan ruang. Setelah analisis dilakukan, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, peta, foto, atau diagram agar pembaca atau penonton dapat memahami hasil penelitian dengan mudah. Penyajian data yang baik harus ringkas namun informatif, serta mampu mendukung penjelasan dari peneliti. Tahap terakhir adalah penyusunan kesimpulan, yaitu pernyataan singkat yang menjawab rumusan masalah berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan harus objektif, tidak mengada-ada, dan sesuai fakta. Dalam penelitian geografi, kita juga perlu memahami perbedaan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka yang dapat dihitung atau diukur, seperti jumlah penduduk, curah hujan, luas wilayah, tingkat polusi udara, serta jarak antara dua lokasi. Data ini biasanya digunakan untuk perhitungan statistik. Sebaliknya, data kualitatif adalah data yang berbentuk deskripsi atau kategori yang tidak dapat dihitung secara numerik. Contohnya adalah kondisi permukiman, kualitas air, pendapat masyarakat, warna vegetasi dalam citra satelit, atau tipe tanah. Kombinasi kedua jenis data ini membuat penelitian geografi menjadi lebih komprehensif. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat contoh sederhana penelitian geografi yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Misalnya, penelitian tentang tingkat kebersihan lingkungan sekolah. Langkah awalnya adalah mengidentifikasi masalah, seperti adanya titik-titik yang sering menjadi tempat penumpukan sampah. Setelah itu, rumusan masalah dirancang, misalnya, bagaimana sebaran titik sampah di lingkungan sekolah dan apa faktor yang menyebabkannya. Selanjutnya tujuan penelitian ditetapkan, kemudian pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan beberapa warga sekolah. Setelah dianalisis, kita bisa mengetahui area yang paling kotor dan menentukan penyebabnya, seperti kurangnya tempat sampah, kesadaran siswa yang masih rendah, atau kurangnya petugas kebersihan. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar perbaikan lingkungan sekolah. Dengan memahami seluruh proses penelitian geografi, kalian tidak hanya dapat melihat fenomena dari permukaan saja, tetapi juga mampu memahaminya secara mendalam dan ilmiah. Penelitian memungkinkan kita menyusun solusi berdasarkan data, bukan sekadar opini. Hal ini sangat penting di era modern, di mana pengambilan keputusan harus berbasis fakta dan analisis.